Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Purpose Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang yang lagi viral, fatwa. Padahal sudah kami jelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat kontras fungsinya bagi fatwa dan isbat nasab. Namun sebelum masuk kepada pembahasan itu, kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat kami, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa hadiahnya sudah sampai. Terima kasih. Penerima RKH Ja'far Shodiq Madura, Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Batu Ampar, Pembatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pengirim Haji Hambali Al-Fulaili. Terima kasih Pak Haji Hambali dan juga Kiai Imad. Ini alhamdulillah hadiahnya sudah nyampe, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Minhajun Nassabin allafahu Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Masya Allah. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, ini masih banyak yang japri menanyakan tentang viralnya sebuah fatwa dari seorang guru besar, Sayyid, yang sekarang sudah mulai salin, dipindah. Nah, sudah kami sampaikan sebenarnya pada video sebelumnya bahwa fatwa dan isbat nasab itu beda. Fatwa bukan bagian dari metode isbat nasab. Nah, fatwa sebanyak apapun dari ulama manapun itu tidak akan mampu mengisbat sebuah nasab, karena itu bukan metode dari isbat nasab. Karena ilmu nasab itu adalah ilmu yang berdiri sendiri dengan kaidah-kaidahnya dan istilah-istilahnya dan juga metode-metodenya. Seperti yang kami sampaikan pada video sebelumnya, bahwa metode isbat nasab seperti yang ditulis oleh kitab-kitab nasab, yaitu Syukhra wal Istifadhah, Kutubun Nasabin Al-Abdal, terus Iqrarul Qabilah, dan seterusnya. Nah, contoh atau bukti bahwa sebuah fatwa itu tidak akan pernah mengisbat sebuah nasab, yaitu fatwa Syekh Ali Jum'ah. Insya Allah itu viral 1 tahun yang lalu di dalam mengisbat nasab kaum Ba'alawi. Agar menjadi bukti bagi kita semua
khususnya bagi para kibin-kibin, bahwa fatwa itu tidak akan pernah menjadi isbat bagi nasab siapapun. Yuk kita dengarkan videonya fatwa Syekh Ali Jum'ah yang mengakui nasab kaum Ba'alawi. Biar kita tidak salah paham, yuk kita saksikan secara seksama. Selamat menyaksikan. السؤال الثاني: ما رأيكم في نسب السادة باعلوي؟ ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع. واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه، يعيش مع ربه وحر. باعلوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Baik teman-teman, di dalam video ini Syekh Ali Jum'ah, ya, rektor Universitas Al-Azhar dan sekaligus ketua di Darul Ifta Al-Azhar, ketua muftinya, Syekh Ali Jum'ah berfatwa ketika ditanyakan ma ra'yukum, su'alus tsani, katanya ma ra'yukum an mas'alati nasab Ba'alawi. Ada dua hal yang penting kami kaji atau kami bahas dari pernyataan fatwa beliau. Yang pertama, nasabuhum sabitun bil ijma. Nasab Ba'alawi sabitun bil ijma. Ini menurut pernyataan fatwa Syekh Ali Jum'ah. Artinya, nasab kaum Ba'alawi ini katanya isbat tetap itu dengan ijma. Ini sebuah fatwa yang tidak berdasarkan dalil, karena beliau tidak menyertai referensi yang jelas dan sumber yang valid dari fatwa beliau. Ini yang pertama. Jadi sebenarnya kalau sudah ingin menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sabit, apalagi bil ijma, kan harus disertai seperti yang tertulis dalam kitab ini, atau pernyataan imam ini, atau data-data Ba'alawi dari abad ini ke abad ini, kan begitu teman-teman. Nah, ini hanya sebuah fatwa yang menurut beliau. Bahkan beliau bilang indana, bagi kita, berarti Al-Azhar semuanya kalau sudah indana. Ini baik. Terus yang kedua, katanya beliau, lam aro man yushakkiku fi nasabihim, atau seperti bagaimanalah bahasanya seperti itu. Yang penting artinya begini: kami tidak pernah mendengar atau melihat seseorang yang meragukan nasab kaum Ba'alawi. Nah, sekarang pernyataan itu atau fatwa itu ayo kita timbang dengan ilmu. Baik, yang pertama, sabit bil ijma, tetap dengan isbat dengan ijma. Siapa yang sudah berijma terhadap isbat nasab Ba'alawi? Beliau tidak menyebutkan siapa.
ulama mana saja. Nah, fakta sejarahnya, dari abad 4 sampai abad 9, tidak ada dari ulama-ulama pakar nasab dan ulama-ulama sejarah yang menulis bahwa atau mencatat atau mengisbat bahwa Ubaid yang merupakan pongkol nasab mereka itu ditulis sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Abah. Itu tidak ada. Baik. Yang kedua, tidak ada katanya, saya tidak melihat atau tidak mendengar seseorang yang meragukan nasab kaum Ba'alawi. Ya mohon maaf, saya tidak bilang beliau itu adalah kurang baca kitab atau kurang baca sejarah, tidak. Mungkin beliau lupa, namanya manusia. Al-insan mahlul khata' wan nisyan. Beliau mungkin lupa sejarah 3 tokoh Ba'alawi yang sudah kami tulis di sini, ya. 3 tokoh Ba'alawi, yang nomor 1 Muhdar As-Segaf, yang nomor 2 Fakih Ba'alawi, yang nomor 3 Umar bin Salim Alatas. Ini dihukum tongkat, pukulan tongkat oleh Syarif Aun Ar-Rafiq, yang sejarahnya itu dicatat di dalam kitab mereka yang bernama Al-Istizada min Akhbaris Sadah, halaman 1093. Karya Ali bin Muhsin As-Segaf. Ini dihukum dengan pukulan tongkat sebanyak 300 kali. Ini bukan cuma meragukan, tapi penolakan keras. Begitu teman-teman. Kejadian ini terjadi di zaman Syekh Yusuf An-Nabhani yang juga berfatwa atas kesohihan nasab Ba'alawi. Nah, soalnya Syarif Aun Ar-Rafiq ini sezaman atau satu zaman dengan Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, apakah lebih dulu fatwa Syekh Yusuf An-Nabhani atau lebih dulu penolakan Syarif Aun Ar-Rafiq? Baik, kami bacakan fatwa Syekh Yusuf An-Nabhani. Inna sadatana al-Ba'alawi qad ajma'at al-umma al-Muhammadiyah fi sairil a'sar wal aqtar. Bahwa sesungguhnya Sadah Ba'alawi ini qad ajma'at, telah ijma' umat Kanjeng Nabi Muhammad fi sairil a'sar wal aqtar, dalam setiap masa dan setiap kota atau negara atau tempat, ya. Ala annahum, bahwa sesungguhnya nasab mereka, katanya Syekh Yusuf An-Nabhani, min asahhi ahli baitin nubuwah nasaban, dari paling sahihnya keluarga dzurriyyah Nabi nasabnya. Wow, luar biasa. Ila akhiril fatwa. Nah, terbukti kan fatwa Syekh Yusuf An-Nabhani tidak mampu mengisbat nasab kaum Ba'alawi. Dan juga fatwa Syekh Ali Jum'ah yang videonya sudah beredar semenjak 1 tahun yang lalu, itu tidak mampu mengisbat nasab Ba'alawi. Buktinya Sayyid Anas Qutbi Al-Hasani kemarin yang kami sampaikan di titik sebelumnya, bahwa Gus Fakih atau KRT Fakih mendatangi beliau di Madinah Al-Munawwarah. Beliau itu adalah nakib Naqabatul Ashraf di kota Madinah. Setelah
Gus Fakih menanyakan kepada beliau, apakah beliau itu sudah mengisbat nasab kaum Ba'alawi? Apa jawab beliau? Beliau tidak pernah mengisbat nasab kaum Ba'alawi. Adapun tulisan-tulisan beliau itu hanya nukilan saja yang beliau temukan atau yang beliau dengar di situ. Dan beliau juga berkata, kami tidak berani mengisbat nasab kaum Ba'alawi. Ada apa gerangan dengan nasab mereka? Padahal kalau fatwanya luar biasa. Syekh Ali Jum'ah sudah bilang sabit bil ijma. Terus Syekh Yusuf An-Nabhani juga waqat ajma'atil ummah al-Muhammadiyah juga bilang ijma dan memujinya. Di sini Nakib Madinah tidak berani mengisbat nasab kaum Ba'alawi. Dan beliau juga menyampaikan Nakib Madinah, Sayyid Anas ini, bahwa teman-temannya nakib-nakib di dunia itu juga tidak berani mengisbat nasab Ba'alawi. Bahkan ketua nakib, ketua pakar nasab di dunia yang saat ini berada di Turki, yaitu Syekh Munir Suwaiki, itu juga tidak berani mengisbat nasab Ba'alawi. Kenapa ya? Kan begitu. Pasti teman-teman nanya, kenapa aku nggak berani mengisbat? Bermasalahkah? Atau sekalian palsukah? Kan begini. Ternyata disampaikan bahwa di antara persoalan, problem nasab Ba'alawi itu tidak adanya pengakuan dari keluarga besar pongkol nasab yang mereka klaim, yaitu As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Tidak ada pengakuan. Yang kedua, juga tidak ada pengakuan dari negara asal bahwa nasab Ba'alawi itu adalah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah atau dari negara asalnya yaitu Irak, bahwa mereka itu adalah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Oleh karena itu, nakib-nakib di seluruh dunia ini tidak berani mengisbat nasab kaum Ba'alawi. Nah, begitu teman-teman. Kalau kita dengar bahwa Sayyid Anas Qutbi Al-Hasani ini pernah berguru atau pernah belajar di Universitas Al-Azhar, sedangkan Syekh Ali Jum'ah itu adalah merupakan rektor atau guru di sana, dan beliau itu merupakan ketua Darul Ifta. Ini pernah ngaji, pernah mundok lah sekolah di Al-Azhar. Jadi disinilah para ulama Timur Tengah itu fair. Kalau memang tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan istilah, tidak sesuai dengan prosedur, maka murid ini seolah-olah mengingkari ketuanya atau gurunya, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Itu di Timur Tengah begitu. Beda kalau di sini. Kamu ini murid harus patuh. Kalau Syekh Ali Jum'ah itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa nasab kaum Ba'alawi ini sabit bil ijma, ya kamu harus mengisbat. Oh tidak, kalau di Mekah tidak ada intervensi bagi guru kepada murid, bagi syekh kepada santri. Tidak ada kalau di Timur Tengah. Beda kalau di Indonesia. Enggak patuh sama guru, kewalat, enggak ikut pernyataan guru, kamu ini tidak berkah. La haula wala quwata illa billah. Allah karim. Masa sekali Ali Jum'ah ini berbohong, padahal muridnya Al-Azhar sudah di mana-mana di seluruh dunia menjadi orang-orang besar semua. Ya harus patuh dong, tidak ada seperti itu.
di Mekah itu sesuai dengan dalil dan bukti, sesuai dengan hujah, ya sudah. Begitu diambil. Kalau tidak sesuai dengan hujah, tidak sesuai dengan dalil, itu tidak akan diambil. Dan tidak ada permasalahan atau tekanan di antara guru dan murid. Tidak ada laknat-melaknat atau tidak berkah, tidak ada. Kalau itu di Timur Tengah. Saya 10 tahun ngaji di Timur Tengah. Jadi tidak ada intervensi menekan dari guru kepada murid, itu tidak ada. Yang ada di Indonesia, karena menurut saya, penelitian saya, setelah Belanda menjajah di sini dan Belanda berafiliasi dengan dengan kaum Ba'alawi, karena kaum Ba'alawi ini ya rodo-rodo Syiah lah, ya. Jadi apa ya, asobiah total, ya, asobiah total yang murid harus menjadi budak guru, kan gitu. Guru ini adalah imamul maksum, imam yang tidak ada salah. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru itu adalah kebenaran yang mutlak yang harus diikuti. Oleh karena itu sang murid dan sang santri akan tercengkram oleh guru sampai mati. Jadi santri-santri di Indonesia yang hebat-hebat setelah pulang dari pondok, sedikit sekali yang mempunyai prestasi. Iya, ya karena mereka dicengkram dan dikekang oleh guru. Ini kalau di Indonesia, kalau di Timur Tengah enggak. Iya. Jadi banyak santri-santri yang berprestasi itu karena di dalam menyampaikan keilmuan, kalau memang itu benar, tidak ada yang mengekang beliau. Mereka para kaum santri itu. Seperti Sayyid Anas Qutbi Al-Hasani. Kalau menurut dia tidak ada bukti, hujah dan dalil atas isbatnya nasab Ba'alawi, walaupun Syekh Ali Jum'ah sudah menyatakan ini isbat bil ijma', maka tidak ada kekangan terhadap Sayyid Anas Qutbi Al-Hasani, walaupun beliau itu adalah alumni Al-Azhar. Begitu teman-teman. Jadi sudah jelas nih bedanya isbat dan fatwa. Fatwa sebenarnya kan juga harus pakai dalil, bukan cuma isbat doang. Jadi kalau mau berfatwa jangan terburu-buru. Baik, jelas nih. Semoga ini bisa memberi penjelasan kepada para kaum santri dan wabil khusus kepada para kiai yang bingung di dalam menyikapi fatwa-fatwa yang mendukung nasab kaum Ba'alawi. Bahwa fatwa itu bukan metode dari isbat nasab, apapun fatwanya, seperti apapun fatwanya, dari manapun fatwanya, itu tidak akan pernah menjadi metode dalam isbat nasab. Ini sudah terjadi, keluar fatwa dari Syekh Yusuf An-Nabhani, ternyata di dalam isbat nasab, fatwa itu tidak berfungsi apa-apa. Dan juga Syekh Ali Jum'ah 1 tahun yang lalu, maka fatwa Syekh Ali Jum'ah itu tidak mampu mengisbat nasab Ba'alawi. Bahkan salah satu murid Al-Azhar, yaitu Nakib Madinah, Syekh Sayyid Anas Qutbi Al-Hasani, tidak berani mengisbat nasab Ba'alawi, walaupun Ketua Darul Ifta Darul Azhar sudah menyatakan sabit bil ijma. Dan fatwa-fatwa seterusnya untuk mendukung nasab kaum Ba'alawi selama kaum Ba'alawi tidak mampu menghadirkan hujah dan dalil, dan tidak ada ikrar pengakuan dari kabilah keluarga besar Syed Ahmad bin Isa Al-Abah, dan tidak ada pengakuan dari kabilah keluarga besar Syed Ahmad bin Isa Al-Abah, dan juga tidak ada pengakuan dari negara tersebut, maka ila yaumil qiyamah pun nasab kaum Ba'alawi tidak akan pernah terisbat. Sekalipun kaum Ba'alawi akan mencari dukungan kepada para ulama di seluruh dunia ini, kalau itu hanya merupakan fatwa, maka nasab mereka tidak akan pernah terisbat. Oleh karena itu, kalau video ini
sampai di telinga kaum Ba'alawi, minta tolonglah kepada keluarga besar Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah dan kepada negaranya untuk mengakui nasab kalian para kaum Ba'alawi yang sampai sekarang masih syubhat atau palsu, tidak mendapatkan dalil. Carilah dalil yang kuat dan haturkan datang kepada keluarga besar Qabilah Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah dan kepada negaranya, dan memohonlah kepada mereka untuk mendapatkan pengakuan. Mungkin setelah itu para nakib-nakib di seluruh dunia akan mempertimbangkan itu untuk mengisbat nasab kalian semua. Baik, semoga menjadi tambahan ilmu dan semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.